Suka. Yang Anda tidak suka? Bukan nggak suka, sebenarnya trauma. Kenapa tuh? Karena takut banget. Itu adalah stase anak. Oh iya, itu juga berat tuh. Berat itu. Karena berat? stase anak itu hope. Urusannya Dari lahir. Jadi kalau objin aku seneng karena ada pressure ya. Yaitu kelahiran. Ya pressure. Jadi pressure kayak datang. Bukan berapa, 3, 4 itu ya karena aku pernah jaga 2 hari setengah malam. Jadi gantiin teman-teman. Oke. Terus aku dapat case banyak. Jadi kalau sama objin masih Seru. seru, masih diajak ngobrol pasiennya masih enak. Nah kalau pasien anak kita tuh nggak bisa ngajak ngobrol. Oke? Iya, mirip dokter hewan. Jadi pasiennya nggak bisa bicara kan? Karena masih bayi. Betul. Tapi dia tuh apa-apa pokoknya kalau nggak nangis ketawa. Tapi nangis tuh artinya dia nafas kan. Oh. Nah, yang ketakutanku adalah pas aku koas anak itu nemu Tidak nangis. nggak nangis Justru. dan itu justru yang pasien dok. Jadi datang umur 2 tahun, 3 tahun terus panas tinggi. Aha. Nah, kalau pada pasien bayi panas tinggi nggak sampai panas tinggi itu bisa nyebabin kejang. Oke. Nah, sejak saat itu aku lihat kejang langsung di depan mataku. Wah. Itu aku heart rate bisa langsung zona 5 itu. Wah. Karena waktu itu meninggal dunia ya. Iya, yang lewat. diceritain Iya, itu ya. Lewat. Jadi Aduh, sejak itu saat nggak itu bisa aku sih gua. trauma. Iya. Jadi sejak itu kalau ada pasien anak koas, aku tinggi banget aku heart rate-nya. Dan biasa minta pendampingan temanku. Berdua. Kalau pasiennya anak waktu lagi koas nih, datang umurnya bisa 7 tahun, dikasih tahu sama dokter Tirta, si anak 7 tahun ini ngeyel, Anda apain? Gituin itu nggak? Itu kayak anakku. Gituin. Itu kayak anakku. Anak-anak anak Aku ada cerita koas anak nih. Oh, aku mau gimana? cerita ke dokter Tirta juga. Boleh. Jadi dulu tuh kalau di RSUD Garut itu bangsalnya tuh 4 isinya, jadi 4 bed gitu. Anak kecil semua umur 7 tahunan gini. Nah perintah dari konsulen aku, guruku itu cuma bilang gini, pantau input cairannya masuk sama pantau outputnya cairan keluarnya. Itu balance harus balance cairan itu harus pas gitu. Kalau ngitung yang masuk mah gampang bang, dari minum, dari infusan, aku bisa hitung. Gimana coba ngitung yang keluarnya? Kan dia harus pipis kan. Betul. Dia kalau udah dehidrasi, sedangkan dia nggak mau pipis dok. Wah. Nggak mau pipis banget. Aku coba bujuk rayu, dia bilang kenapa nak nggak mau pipis? Terus dia langsung liatin aku. Itu di kamar mandi di baknya ada yang duduk rambutnya panjang ke Males bawah. banget gua. Dan itu didengar sama anak yang lain Gak kan. mau pipis semua dong. Jadi nggak mau pipis semua kan. Aduh pakai apa ya? Dipopok dia nggak mau. Oke, ambilin kantong plastik yang 2 kiloan. Jadi, nah kalau pipis di tempat tidur mau. Jadi si perempuan, anak perempuan itu pipis aku tadain bang. Pakai plastik. Pakai plastik. Cuma kan perempuan, dia nggak ada penisnya kan. Oh. Jadi pas jadi aku kayak kiper, gitu. Gara-gara aku gitu-gitu, dia ketawa. Makin dia ketawa, makin rusuh kan. Karena itu pas koas ya. Pas kau dapet aku dihitung cairannya. Alhamdulillah aku bisa laporan ke konsulenku. Tapi sekarang PR-nya adalah kamar mandi. Ini gimana caranya biar anak-anak lain tetap mau pipis. Akhirnya? Aku langsung berdiri. Bapak Ibu, saya akan datangi kamar mandi. Tolong lihat saya. Gemeteran juga gak tahu ada apanya kan. Aku masuk dong ke dalam si kamar mandi itu. Aku siapin doa ayat kursi. Terus aku buka pelan-pelan. Ya nggak ada apa-apa, kosong. Tapi aku teriak sekenceng-kencengnya biar pada dengar. Siapapun yang ada di ruangan ini, jangan ganggu hamba-hamba Allah yang lain. Izinkan masuk dengan tenang. Mengerti? Dia pada gitu. Assalamualaikum. Terus akhirnya pada tepuk tangan pada happy. Baru pada mau ke kamar mandi. Besok kan langsung ada desas-desus. Ada koas yang juga dukun berhasil ngusir setan di kamar mandi. Terlalu singkat, terlalu lama. Kalau Anda maki-maki dong. Masuk pernah kali itu di sebuah rumah sakit. Oke. Di Cilacap. Takut kan. Jadi kita berempat koas. Oke. Stase saat itu. Kalau kita di Cilacap tuh tempatnya mes dan kita ngelewati tempat gelap. Peti ada setan kan. Oke. Biasa orang-orang takut. Datang nih. Maju kabeh. Sikat. Maaf tuh lihat tuh kupingnya agak. Dia pakai headphone itu. Nah, itu contoh. Iya. Semangat langsung pasien. Mana yang masih ini? Sikat kita. Gitu. Langsung cuma 6 detik. Beliau ini baik, tapi terlalu lama. Tidak efisien. Anda yang terlalu ngegas. Iya. Ini Malah efektif, efisien. efisien. Jadi kan di dalam rumah sakit itu harus seimbang. Iya, yin dan yang. Seimbang. Kalau ada yang butuh klarifikasi, misal pasien tersinggung, saya maju.